Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heti Kusherawati dengan NIM 105 kelas M19B, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini saya akan menjelaskan pembuatan anggaran penjualan dengan penetapan volume penjualan dan harga jual bagi perusahaan. Di dalam anggaran penjualan, kita harus memperkirakan jumlah suatu produksi sebelum menetapkan harga-harga berikutnya. Secara definisi, anggaran penjualan adalah anggaran yang sudah direncanakan secara lebih jelas terkait penjualan suatu produk perusahaan dalam kurun waktu periode yang akan datang. Berikut merupakan pengelompokan anggaran penjualan didasarkan pada beberapa pengelompokan. Yang pertama, yaitu wilayah pemasaran. Jadi, ada yang membuat anggaran perusahaan untuk anggaran penjualan dibagi menjadi wilayah pemasaran. Misalnya, wilayah pemasaran kota A, kota B, atau daerah A dan daerah B. Itu masing-masing dibuat anggaran penjualannya. Nah, yang kedua adalah kelompok konsumen. Misalnya, positioning produk dibagi menjadi beberapa target konsumen. Misalnya, target konsumen anak-anak atau orang dewasa yang dianggarkan untuk setiap kelompok penjualan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah jenis produk. Dan yang keempat, kelompok wira niaga. Yang kelima adalah waktu terjadinya penjualan. Ini didasari pada waktu untuk melakukan penjualan. Di dalam anggaran penjualan, kita akan menggunakan dua metode peramalan penjualan. Yang pertama adalah metode pertumbuhan rata-rata, di antaranya pertumbuhan rata-rata dan presentasi pertumbuhan rata-rata. Metode yang kedua adalah least square method, atau yang biasa disebut tren linear. Metode ini adalah metode untuk mencari tren penjualan. Metode di mana kita menggunakan peramalan penjualan yang didasarkan dengan data-data yang ada dari beberapa tahun sebelumnya, yang mana dia memperhatikan variabel waktu di dalamnya. Jadi, ada kesan pengaruh waktu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan volume penjualan dengan menggunakan metode pertumbuhan rata-rata. Data ini merupakan data penjualan selama beberapa tahun terakhir PT Jaya Bersinar. Data yang diberikan adalah data dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Di sini kita diminta untuk mencari berapa volume penjualan yang dibutuhkan pada tahun 2021 dengan menggunakan metode pertumbuhan rata-rata. Nah, untuk mencari berapa volume pertumbuhan dari data tersebut, kita menghitung selisih volume unit dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami pertumbuhan volume. Untuk mencari berapa nilai pertumbuhannya, yaitu dengan cara volume unit tahun 2017 dikurang dengan volume unit tahun 2016, yaitu Rp262.250 dikurang dengan Rp240.000, menghasilkan Rp22.250. Ini adalah pertumbuhan volumenya. Begitu pula untuk tahun-tahun berikutnya. Setelah mengetahui berapa volume pertumbuhannya, selanjutnya kita akan mencari berapa volume pertumbuhan rata-rata dari tahun 2016 hingga tahun 2020, yaitu dengan cara total volume pertumbuhan dibagi dengan 4 menghasilkan Rp35.075. Inilah pertumbuhan rata-rata dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mencari berapa pertumbuhan presentase dari tahun ke tahun, yaitu dengan cara
Volume pertumbuhan dibagi dengan aktual nilai sebelumnya. Aktual nilai sebelumnya di sini yaitu volume unit. Langsung saja untuk mencari presentase tahun 2017 yaitu volume pertumbuhan Rp22.250 dibagi dengan volume unit tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016, yaitu sebesar Rp240.000. Dikali dengan 100% menghasilkan 9,2%. Itulah pertumbuhan presentase dari tahun 2016 dan tahun 2017. Selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya dilakukan dengan cara yang sama. Nah, untuk mengetahui berapa pertumbuhan presentase rata-ratanya, caranya sama dengan mencari pertumbuhan volume rata-ratanya, yaitu total pertumbuhan presentase dibagi dengan 4, menghasilkan 12,1%. Itulah pertumbuhan rata-rata presentasenya. Setelah mengetahui pertumbuhan rata-rata dari tahun 2016 hingga tahun 2020, selanjutnya kita bisa dapat mencari volume unit yang diperlukan untuk tahun 2021, yaitu dengan cara volume unit tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, ditambah dengan pertumbuhan rata-rata. Berarti volume unit tahun 2020 yaitu Rp380.300 ditambah dengan volume pertumbuhan rata-rata yaitu Rp35.075 menghasilkan Rp415.375. Itulah volume unit yang dibutuhkan tahun 2021. Selanjutnya adalah penetapan harga jual. Untuk melakukan penetapan harga jual, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah metode harga pasar. Metode harga pasar adalah metode penetapan produk yang berdasarkan mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Biasanya, untuk metode harga pasar ini, para penjual mempertimbangkan segala aspek modal dan juga biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produknya. Setelah diperoleh nanti berapa jumlah titik balik modal ataupun titik impasnya, nantinya akan dilakukan survei pasar sehingga terbentuklah nanti harga yang sesuai dengan harga pasar. Nah, biasanya metode harga pasar ini berlaku untuk penjual produk yang masih baru. Yang kedua adalah metode biaya plus. Metode biaya plus adalah metode yang digunakan untuk menganalisa berapa harga yang harus ditetapkan pada sebuah produk yang didasarkan kepada biaya-biaya yang telah dikeluarkan, baik itu biaya produksi ataupun biaya total. Dengan catatan, metode biaya plus ini sudah memperhatikan presentase laba yang diharapkan. Artinya, metode biaya plus ini ketika menetapkan biaya itu sudah ada keuntungan di dalamnya. Yang ketiga adalah metode margin kontribusi. Metode ini adalah metode yang mempertimbangkan keuntungan-keuntungan tambahan dengan memperhatikan biaya variabel suatu produk. Secara konsep, margin kontribusi ini contohnya adalah ketika memproduksi sebuah produk, di dalamnya akan ada unsur biaya tetap dan juga unsur biaya variabel. Ketika produksi meningkat atau mengalami penurunan, maka yang turut bergerak adalah biaya variabel. Sedangkan biaya tetap akan konstan meskipun terjadi perubahan produksi. Yang terakhir adalah metode tingkat pengembalian atas modal.
Nah, metode ini adalah metode yang digunakan dengan mempertimbangkan pengembalian-pengembalian modal yang dikeluarkan. Untuk investasi, yang ada hanya mempertimbangkan modal yang telah dikeluarkan dengan biaya-biayanya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan harga jual dengan menggunakan metode biaya plus. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan harga jual dengan menggunakan salah satu metode, yaitu metode biaya plus. Pada contoh, akan dijelaskan bagaimana cara menghitung harga jual suatu produk dengan menggunakan biaya plus. Salah nih. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan harga jual dengan menggunakan salah satu metode, yaitu metode biaya plus. Contoh, PT Jaya Sentosa berencana memproduksi produk sebanyak 250.000 unit untuk tahun 2021. Untuk membuat anggaran 2021, pada akhir tahun 2022, perusahaan membuat proyeksi biaya yang diperlukan untuk memproduksi 250.000 unit produk tersebut, yaitu sebagai berikut. Untuk biaya bahan baku langsung sebesar 350 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsung yaitu 400 juta rupiah, biaya overhead variabel adalah 200 juta rupiah, biaya overhead tetap adalah 230 juta rupiah, biaya pemasaran variabel adalah 150 juta rupiah, biaya pemasaran tetap yaitu 60 juta rupiah, biaya administrasi dan umum sebanyak 125 juta rupiah, sehingga biaya totalnya adalah 1.515 juta rupiah. Perusahaan menentukan harga jual produk dengan menggunakan metode biaya total plus 20% dan biaya produksi plus 40%. Kita diminta untuk menghitung harga jual produk menggunakan biaya total plus 20% dan biaya produksi plus 40%. Persentase di sini adalah jumlah keuntungan yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi, ketika kita ingin menetapkan suatu biaya, sebelumnya kita harus mempertimbangkan keuntungan yang ingin kita peroleh. Nah, yang pertama, menetapkan harga jual produk dengan menggunakan metode biaya total plus 20%. Nah, untuk metode ini kita tidak perlu melakukan pemilahan biaya. Yang kita perlukan adalah total biaya. Di tabel sebelumnya sudah diketahui total biayanya sebesar 1.515 juta rupiah. Nah, sebelum mencari harga jual per unit, kita perlu mengetahui total penjualannya, yaitu dengan cara total biaya ditambah dengan persentase yang diharapkan, persentase laba yang diharapkan, dikali dengan total biaya, menghasilkan 1.818 juta rupiah. Setelah total penjualan diketahui, selanjutnya kita bisa menentukan harga jual per unit, yaitu dengan cara total penjualan yaitu 1.818 juta rupiah dibagi dengan produksi yang diinginkan yaitu sebanyak 250.000, menghasilkan 7.272 per unit. Jadi itulah harga per unit dari produk yang akan diproduksi. Yang kedua adalah menetapkan harga jual produk dengan menggunakan biaya
produksi plus 40%. Untuk melakukan metode ini, kita harus melakukan pemilahan biaya, yaitu yang termasuk di dalamnya biaya produksi. Nah, yang termasuk di dalam biaya produksi yaitu biaya bahan baku langsung sebesar 350 juta rupiah. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung sebesar 400 juta rupiah. Biaya overhead variabel sebesar 200 juta rupiah. Biaya overhead tetap yaitu sebesar 230 juta rupiah. Sehingga total biaya produksi sebesar 820 juta rupiah. Seperti metode sebelumnya, untuk mencari harga jual per unit, sebelumnya kita harus mencari penjualan totalnya, yaitu dengan cara total biaya produksi sebesar 820 juta rupiah ditambah dengan persentase laba yang diharapkan, yaitu sebesar 40%, dikali dengan total biaya produksi 820 juta rupiah, menghasilkan penjualan total sebesar 1.148 juta rupiah. Setelah penjualan total diketahui, kita bisa menentukan harga jual per unit, yaitu dengan cara penjualan total 1.148 juta rupiah dibagi dengan produksi yang diinginkan, yaitu sebesar 250.000 rupiah, menghasilkan harga per unit sebesar 4.592.000 rupiah. Inilah harga per unit dari metode biaya plus 40%. Oke, baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.